Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meyakini visi Indonesia Emas 2045 dapat tercapai. Dengan melihat tren pertumbuhan ekonomi nasional saat ini, Tito optimistis Indonesia akan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045. Menurut Tito, pada masa depan persaingan antar negara tidak lagi didominasi kekuatan konvensional seperti militer, melainkan beralih ke kekuatan non-konvensional terutama di bidang ekonomi. Kedepan negara dengan tingkat produktivitas tinggi diprediksi akan mendominasi dunia. Dalam konteks tersebut, Tito menilai Indonesia memiliki 4 potensi besar yang dapat menjadi keunggulan kompetitif, yakni angkatan kerja yang besar, wilayah yang luas, sumber daya melimpah, dan posisi geografis yang strategis. Tito mengajak semua pihak untuk optimistis terhadap potensi yang dimiliki Indonesia dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kreasi dan inovasi kebijakan diperlukan untuk mempercepat terwujudnya Indonesia Emas 2045. Jadi Indonesia Emas ini adalah, kita harus sepakat teman-teman semua, adalah Indonesia yang diperkirakan akan menjadi first tier country, negara maju, di mana masyarakat Indonesia income per kapitanya diperkirakan 12.000 US dollar per tahun. Ya kalau dikali 25 hitung sendiri, 16.000 hitung sendiri ya. Kita akan menjadi negara. Nah, pertarungan ke depan adalah pertarungan non konvensional instrumennya. Kalau konvensional itu tradisional itu adalah militer. Ya, sekarang ke depan akan lebih banyak pertarungan non konvensional. Ya, tadi disebutkan begitu ya terkait dengan pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian juga kenapa Indonesia masih di angka 5,03% dan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ya karena pengaruh ekonomi global. Tapi semestinya di tengah ketidakpastian ataupun tantangan yang ada ya mungkin dari internalnya sendiri yang harus dilakukan reformasi besar-besaran untuk kemudian bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan mencapai 8% meskipun angka yang cukup tinggi tapi ya tidak ada yang tidak mungkin sih ya. Betul, tadi kalau dikatakan menjaga 5% saja sulit begitu ya, terjadi stagnansi, apalagi kemudian menuju 8% dibutuhkan mungkin reformasi besar-besaran gitu ya. Kalau tidak ada strategi secara menyeluruh ya percuma juga, karena tadi kalau dikatakan Indonesia punya bonus demografi, kemudian punya sumber daya alam melimpah, kalau misalnya dilihat dari lama seharusnya sudah bisa jadi negara maju juga, tapi kenapa belum, dalam prosesnya realisasinya tidak semudah itu. Ya karena ada birokrasi di sana, ada korupsi yang juga masih menjadi tantangan. Jadi memang masih cukup banyak PR yang harus dikerjakan.